Terus pas Mas Anang pindah ke ruko dia katanya ikut. Nah sampai akhirnya nikah sama aku ya dia ikut sama aku sampai hari ini. Namanya si Mas P ini. Jadi Mas P ini ikut aku dari zaman sebelum ada aku, dari Mas Anang masih zaman dulu. Terus Mas Anang tinggal di ruko dia ikut Mas Anang sampai ikut sama aku nikah ke Cinere dia pun ikut. Nah dia punya anak perempuan umurnya searsi. Nah jadi karena dia si Mas P ini nikah sama Mbak di rumahku juga, terus mereka pisah, anaknya dibawa sama si Mas ini, dibawa ke kampungnya ke orang tuanya untuk dijaga karena si Mas P ini kan harus kerja di kita. Nangis terus minta pulang kamu, nangis minta pulang kamu kenapa sih gitu. Suatu-waktu ditanya sama Mas Haris, dia bilang kayaknya anak saya tuh pegang-pegang dilecehkan lah sama orang di sekitar di kampungnya gitu. Ternyata aku bilang udah tuh tapi nggak digubris lagi katanya dia mau pulang aja. Yang satu malam aku mau berangkat ke Jepang besoknya sore itu tiba-tiba dia tuh nangis ke depan di belakang sama Uteng. Kenapa katanya ya anak saya katanya udah diduga dilakukan kekerasan yang lebih daripada dipegang-pegang. Ya diduga dicabut oleh tetangga sendiri. Nah di situ histeris, Ngalan ini mau izin pulang, akhirnya ditahan sama Mas Anang sama Bunda. Kenapa? Sekarang kita punya anak, ya kan? Punya anak perempuan, dapat informasi dicabut sama orang, emosi nggak? Emosi. Akhirnya ditahan lah. Akhirnya ditahan tuh sama Mas Anang sama Bunda. Kita jemput anaknya sampai sana jam 3 pagi. Setengah 4 lah mau subuh. Dibawa anaknya, keluarganya dibawa ke sini, kakeknya sama pamannya dibawa ke sini. Dibawa ke rumah sini, akhirnya datang ke sini subuh, pagi istirahat dulu, siangnya kita ajak ngomong untuk memvalidasi informasi itu benar atau tidak. Ya kan? Terkait dengan pelecehan seksual ya, terhadap anak di bawah umur itu diatur juga di KUHP. Kita interogasi dulu kan sendiri tapi dengan ini ya maksudnya dengan cara dengan kekeluargaan gitu. Ya dia buka semua ceritanya dan aku tuh dengar cerita itu sampai aku rasanya udah pengen sakit ya, kita kan ibu ya. Dia seumur Arsi menceritakan sesuatu yang seperti tidak ada apa-apa dan seperti itu kayak kalau kalian tahu ceritanya tuh orang ini lebih dari binatang lah gitu. Sudah 2 tahun kayak begitu. Pulang anak ini urus, pokoknya aku nggak mau tahu dia harus di penjara. Anak ini tinggal di Jakarta. Setelah tahun baru tanggal 2 baru Mas Haris dengan karyawanku yang lain ke sana lapor ke kepolisian, bikin laporan, dijadiin saksi, gini. Dia sudah mengaku dan sekarang lagi proses hukum ya, kita ikutin proses hukum yang ada ya. Dia kasih duit jajan. Dia kasih 5.000. Terus tahu nggak tempat dia melakukannya tuh di kandang kandang Validasi ternyata kita tanya ke anaknya menceritakanlah semua dugaan dia dicabul itu. Akhirnya data informasi kita terima, semua dari informasi kita terima, akhirnya ketika data kita sudah lengkap, setelah tahun baru kita bikinlah laporan. Setelah tahun baru selesai kita bikin laporan. Tapi si anak ini dari tanggal 27 sama bapaknya tinggal di sini. Dan disuruh sama Bunda pun suruh ajak main-main dulu lah tahun baru. Karena namanya anak kecil takutnya trauma ya. Iya. Apalagi ketika cerita bapaknya sama si anak itu duda. Ya, tetapi selain juga ancaman tindak pidana, artinya ada ancaman hukuman, juga sebenarnya yang terpenting adalah peran psikologi ya agar anak ini tidak mengalami trauma. Artinya dia harus dijauhi dari rasa takut, trauma terhadap kejadian saat dia masih kecil. Artinya harus dijauhi tumbuh kembangnya. Ini bisa mengakibatkan anak kecil menjadi trauma akibat perbuatan yang dia alami ketika dia masih kecil. Artinya ancamannya itu 7 sampai 15 tahun.
ke Jepang bareng sama keluarga kan, sama anak-anak, sama Arsya juga, sama cucu-cucu. Alhamdulillah bisa tahun baru bareng lagi sama-sama gitu kan. Ya senang, cuma bisa sama Azriel karena Azriel memang pergi ke um, Eropa sama mamanya Sarah, sama Sarah juga ngunjungin Sarah ke London. Jadi ya dia nggak bisa ikut. Jadi ini pertama kali tahun baru tanpa Azriel. Kita itu pergi ke, sebenarnya di Tokyo aja. Terus udah gitu kan dalam perjalanan anak-anak juga cucu-cucu pada kena flu sama batuk. Jadi kondisinya kurang terlalu yang bisa untuk dibawa keluar kota. Jadi kita benar-benar hanya di Tokyo. Dan anak-anak juga kayak bangun siang, baru mereka pergi yang kayak ke Disney gitu-gitu atau makan. Tapi nggak terlalu banyak pergi karena memang mungkin lagi dingin banget kan. Terus perubahan cuaca kan buat anak-anak kurang cocok mungkin ya, bukan kurang cocok, kurang biasa ya. Jadi ya udah akhirnya kita menikmati waktu di sekitar Tokyo aja. Alhamdulillah lancar. Berapa hari Bang overall kemana 12 aja? hari. Gimana Sampai sih main salju 12 hari. Kemana aja Bang Atta? Iya main salju cuma 1 hari karena lagi kemarin saljunya cukup kencang, jadi karena anaknya masih bayi jadi nggak lama-lama, tapi lumayan alhamdulillah bisa ngerasain anak-anak main salju, lihat salju gitu. Alhamdulillah insyaallah. Semoga sehat-sehat. Mungkin makanan juga cocok, terus nggak terlalu jauh juga, terus mau main salju juga bisa gitu. Jadi terus udah biasa lah ke Jepang. Maksudnya udah tahu spot-spot tempat-tempat yang memang mau kita datengin, jadi lebih mudah gitu. Cuma memang kalau kita udah tahu resikonya kalau tahun baru di Jepang itu tidak ada kayak kembang api, nggak ada countdown gitu-gitu, nggak ada. Ada pun tidak di Tokyonya, karena bagi mereka di sana tuh tahun baru kayak lebarannya kita, buat pulang ke kampung, buat kumpul sama keluarga gitu.